Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah, di sini tuh sebelum beraktivitas saya ke kebun bapak dulu ya teman-teman, atau ke kebun belakang rumah. Di sini tuh saya mau ngeliat dulu cecenetan ya kalau di sini mah. Nah, kalau di tempat teman-teman semua apa sih namanya? Dan di sini tuh kebanyakan cecenetan ini udah pada mateng. Yang pastinya yang udah pada mateng itu tuh pasti berjatuhan di bawah ya teman-teman. Dan di sini adik saya belum ngambil nih, jadi saya dahuluin aja, nggak apa-apa, karena enak ya teman-teman cecenetan seperti ini, apalagi udah matang itu tuh manis asam gitu ya, menurut saya sih seger ya. Dan pas lihat di online cecenetan seperti ini tuh lumayan mahal loh teman-teman. Jadi di sini bapak itu nanem ya teman-teman, jadi cecenetan seperti ini biasanya tuh ditebang atau di pangkas gitu, tapi bapak mah enggak. Nah di sini tuh saya nyari-nyari aja dan alhamdulillah nemunya banyak ya teman-teman, lumayan lah ya. Pagi-pagi udah makan yang segar-segar. Nah, dilanjut lagi untuk ngejemur dulu pakaian, dan alhamdulillah cuacanya itu cerah. Dan di sini untuk jemuran pakaiannya walaupun hanya sedikit tetap harus dicuci setiap harinya, karena kalau tidak bisa numpuk ya. Pokoknya setiap harinya seperti ini aja ya teman-teman, balik gitu pekerjaannya ya, walaupun seperti ini tapi sayang banget gitu kalau nggak di-share sama teman-teman semua, karena saya kan seorang ibu rumah tangga yang pastinya itu diam terus di rumah ya, pekerjaannya yang pastinya dibolak-balik walaupun dalam waktu yang nggak sama gitu ya. Kadang-kadang pagi yang masak, siang ngejemur, atau pagi ngejemur, siang masak ya, seperti itu. Karena walaupun pekerjaan sama, tetap aja ya teman-teman pas ngerjainnya itu, pas waktunya itu nggak bakalan sama loh. Nah mungkin teman-teman ada nggak sih yang ngerasain seperti itu? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Untuk jemurannya alhamdulillah cuma sedikit ya teman-teman, kebanyakan tutup baju-baju Pak suami, karena baju-baju Pak suami itu tuh suka dipisahin aja ya teman-teman, jarang banget disatuin sama baju anak-anak ataupun baju saya. Karena bukan apa-apa, baju Pak suami itu kebanyakan kan baju kerja, yang pastinya itu baju-bajunya kebanyakan yang kotor-kotor gitu ya teman-teman. Kalau disatuin sama baju anak-anak atau baju saya, nantinya itu ke bawah kotor gitu ya teman-teman, bukannya apa-apa, karena Pak suami kan kebanyakan kerjanya itu agak effort ya teman-teman, jadi baju-bajunya itu harus dipisahin pas lagi nyucinya. Oke, sudah selesai nih untuk ngejemur pakaiannya, dilanjut lagi di rumah karena rumah masih berantakan, jadi saya beresin dulu aja meja depan ya teman-teman. Walaupun malam harinya itu udah rapih ya, yang pastinya itu setiap paginya bakalan seperti ini lagi karena banyak banget pekerjaan atau kegiatan di rumah yang dilakukan sama keluarga kita gitu ya, yang seperti ngumpul bareng keluarga, ngobrol-ngobrol, atau nyemil-nyemil di depan rumah gitu, atau di ruangan depan. Dan yang pastinya ruangan depan itu bakal berantakan lagi. Tapi jangan bosan juga nih untuk para emak-emak untuk ngeberesinnya. Pokoknya sehat-sehat selalu, semangat selalu, dan bahagia selalu. Tetap jaga kewarasan ya teman-teman. Mungkin untuk saat ini untuk me time saya itu jarang banget. Biasanya itu kalau udah beraktivitas atau sambil beraktivitas saya itu suka ngopi, tapi kali ini ngopinya itu ditunda dulu ya teman-teman, karena ya nggak mau aja, selain nggak mau agak kurang mood, terus menjaga kesehatan dede bayi juga lah teman-teman. Oke, dilanjut lagi setelah beres-beres meja di depan atau di ruangan depan. Di sini saya lanjut untuk ngeberesin kamar tidur, dan untuk kamar tidur benar-benar masih berantakan setiap paginya. Nah di sini tuh udah dilipat juga selimutnya, tapi karena kurang rapi jadi saya rapihin lagi biar nanti pas ditata itu jauh lebih rapi ya teman-teman. Untuk saat ini saya itu galau loh teman-teman. Galaunya apa? Saya itu berpikir nanti pas punya dede bayi lebih baik saya pindah ke kamar depan ini atau tetap di kamar yang kedua gitu ya. Karena kamar yang kedua itu agak sempit, dan untuk kamar depan ini tuh lumayan lega juga. Apalagi nanti pas punya dede bayi mah yang pastinya itu bakalan riweuh banget gitu ya, dengan popok-popok gitu, dengan botol air, pokoknya itu tuh banyak banget kebutuhannya. Dan di sini tuh saya lagi berunding dulu sama Pak suami bagaimana bagusnya gitu ya.
mumpung saya itu ada beberapa bulan lagi untuk lahiran, jadi saya itu pengen bebenah gitu ya, pengen nyaman, jadi pas lahiran itu nggak riuh lagi nata-nata gitu ya teman-teman. Mungkin ada saran nggak nih dari teman-teman semua, bagaimana bagusnya lebih baik pindah kamar atau tetap di kamar yang kedua ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada saran silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum bebenah kamar, di sini tuh saya belum beres juga untuk bebenah baju-baju dede bayi karena belum selesai juga. Itu tuh kan baru dicuci ya teman-teman, dan yang pastinya nanti mau digosok biar rapi gitu, biar lembut. Setelah itu ngepak-ngepak, nah baru deh untuk bebenah kamarnya. Tapi di sini kata Pak suami lebih baik pindah kamar tapi kasurnya itu di bawah gitu ya teman-teman. Nah untuk kasur yang ini kan nggak mungkin di bawah. Tapi pas kata si Ade kasurnya kan bisa dibuka, bisa dijadiin dua. Dipikir-pikir iya juga ya teman-teman. Tapi nantinya itu bawahannya nggak kepake dong ya, dan disimpannya itu di mana. Dan yang pastinya saya itu nggak mau ya, udah rumah kecil gitu, terus barang-barang numpuk, itu tuh benar-benar bakalan kelihatan berantakan banget ya, bukan bikin rapi. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Setelah selesai beres-beres kamar, di sini saya lanjut untuk masak-masak nih. Tapi untuk masaknya simpel-simpel aja ya teman-teman. Dan yang pertama saya masak yaitu mau goreng tahu dulu. Dan untuk tahunya seperti biasa dimarinasi pakai bumbu kaldu ayam aja ya teman-teman, nggak pakai bumbu racik. Kemarin tuh sempat ke warung tapi kelupaan terus, entah kenapa lah ya teman-teman. Pokoknya setiap ke warung kelupaan terus. Bukan saya sih yang ke warung, tapi si Ade ya teman-teman. Kebanyakan tuh si Ade yang belanja ke warung. Karena saya mah mager banget ya teman-teman, selain warungnya itu lumayan jauh ya, kalau apalagi kalau siang, kalau sore gitu itu tuh benar-benar bikin mager. Untung aja ada si Ade ya teman-teman yang pastinya itu bisa diandalkan. Jadi kalau belanja ke warung sedikit-sedikit ada orang untuk pergi gitu ya. Dan untuk belanja sayur-sayuran, untuk bahan masakan itu tuh selalu ada kang sayur ya teman-teman setiap paginya. Jadi untuk kang sayur mah selalu jalan ya setiap harinya, alhamdulillah. Jadi nggak perlu ke warung gitu. Oke, untuk tahunya selesai digoreng nih semuanya. Sekarang saya mau tumis bamer, bapu, tomat, dan juga cabai merah ya teman-teman. Nah di sini tuh karena ada stok sawi hijau, saya mau masak tumis sawi hijau aja ya teman-teman. Ya walaupun ditumis-tumis itu tuh insya Allah kerasa nikmat banget. Apalagi kalau kita itu bersyukur ya, karena banyak banget loh di bawah kita. Mereka itu nggak ada nasi atau nggak bisa makan. Keadaannya juga jauh lebih parah dari kita gitu ya. Dan di sini saya itu bukan bersyukur karena mereka itu lebih parah dari saya, bukan, tapi di sini saya bersyukur karena masih dikasih rezeki sama Allah gitu ya teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang itu banyak yang kelaparan, banyak yang terlantar gitu ya. Ya walaupun kayaknya itu kayak sepele gitu ya sawi seperti ini, tapi bagi saya mah ini tuh alhamdulillah banget ya teman-teman. Karena rezeki dari Allah bukan hanya sebuah uang ya teman-teman, tapi kesehatan, keselamatan, ketentraman sebuah keluarga itu tuh sebuah rezeki yang begitu berlimpah. Nah dilanjut lagi ke cerita videonya. Mohon maaf ya apabila barusan itu kayak ceramah gitu ya. Di situ tuh nggak ada maksud apa-apa, saya hanya sharing-sharing aja ya teman-teman, biar saya itu selalu ingat untuk bersyukur. Nah untuk bumbunya barusan tuh saya sudah kasih kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir, dan di sini saya tambahkan kecap ya teman-teman biar tambah manis sedikit. Jadi rasanya itu manis, gurih, pedas gitu. Nah untuk sawi seperti ini jangan ditambahin air karena sawinya juga udah mengandung air ya teman-teman. Dan di sini saya nggak kasih air sama sekali untuk sawinya. Dan setelah diaduk-aduk seperti ini, itu tuh airnya keluar sendiri dan saya diamkan sampai matang.
Dan alhamdulillah untuk tumis sawi hijaunya sudah matang nih teman-teman. Dan ini dia menu sederhana saya hari ini. Ada tumis sawi hijau cabai merah dan juga ada goreng tahu. Masya Allah tabarakallah. Wajib banget disyukuri biar nikmatnya itu makin ditambah sama Allah. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.